pihak hotel dan pemerintahan Jepang menyediakan makanan halal. Alhamdulillah menikmati suasananya meskipun kita seperti dalam penjara ya. Tapi ini adalah suatu keputusan dari pemerintahan Jepang dan semoga virus ini cepat berlalu dan semua kita cepat kembali sehat bagi yang terpapar virus corona, dan yang belum pernah kena itu hati-hati, jaga kondisi badan dan jaga imunnya dan bersiap untuk kena. Kenapa? Kita nggak tahu. Tidak menjaga prokes bisa. Jangan berharap untuk bisa menghindar dari corona kalau kita tuh ngeyel, kita tuh bandel ya. Tetap semangat. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sekarang kita berada di karantin ya, di hotel di Tokyo karena baru datang dari Indonesia, jadi kita harus karantina dulu selama 10 hari gitu. Ya, mengurung diri lah. Tapi jangan khawatir, semuanya aman, baik-baik aja. Karena Jepang sudah memberikan fasilitas yang lengkap dan pelayanan yang bagus buat kita ya. Oke, tapi nggak apa-apa lah, yang penting sehat. Jadi kita mulai sedikit cerita ya. Bagaimana sih karantina di Jepang gitu? Itu aja sih. Jadi kita nggak usah lama-lama dan kita memberitahukan apa adanya gitu ya. Pokoknya Jepang memang gitu. Oke, ikutin cerita kali ini. Halo guys, Bismillah. Hari terakhir untuk pengambilan sampel saliva. Mudah-mudahan Jos bisa pulang ya. Cek nama dulu deh ya, namanya oke. Bismillahirrahmanirrahim. Susah juga. Nah, di sini ada batasnya ya. Wah, masih kurang. Oke, cukup segitu aja ya. Nah, kita tutup lagi. Tutupnya harus rapat. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Udah gini aja guys. Nah, ini jangan kita satukan lagi ya. Ini nanti kita pisahin dan ini tidak boleh digabungin di sini. Nanti petugasnya itu akan menjemput ke kamar, jemput ke luar, kasih tahu sudah dia datang baru kita kasihin. Ini aja. Nah, sekarang baru boleh kita minum ya. Segar. Nah, gini guys. Sebelum kita pengambilan sampel, itu 30 menit sebelumnya kita tidak boleh makan, minum, gosok gigi dan kumur-kumur ya. Itu tidak boleh. Ini adalah pengambilan sampel terakhir dari awal di bandara 1 kali ya. Di situ menentukan kita positif apa enggak gitu ya. Jadi kalau yang positif itu mereka lebih hati-hati lagi dan tempatnya itu dipisahkan gitu ya. Ya. Nah, hari ke-3 masuk hotel itu pengambilan saliva yang kedua. Hari ke-3 itu waktunya sama ya, jam 7 juga. Hari yang ke-6 juga diambil lagi, itu pengambilan yang ketiga, dan hari yang ke-10. Jadi hari ini kita akan pulang ya. Nah, kita dikasih alatnya. Itu tuh ditaruh di depan pintu jam 7 dan 7.30 nanti dia akan ngambil ke kamar gitu. Setelah pengambilan, kita tutup lagi rapat-rapat ya. Itu nggak boleh, air liur kita itu tidak boleh menempel di cangkangnya itu. Tidak boleh ya. Nah, jadi kita tidak diizinkan untuk menaruhnya di depan pintu lagi. Jadi kita harus taruh di dalam kamar dan tidak boleh dikeluarkan.
yang harus dikeluarkan dari plastik ya kantongnya. Nah, kita taruh dan kita menunggu sampai petugasnya itu tak 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 datang ya. Nah, baru kita kasihin. Kita menunggu hasilnya tuh biasanya jam 3 itu udah ditelepon ya, jam 3 atau jam 4 dia udah nelpon dikabarin hasilnya negatif apa positif gitu ya. Nah, jadi mulai saat ini gua harus siap-siap dan harus beresin lagi barang-barang koper. Nah, semuanya harus dirapiin lagi. Ingat, ini Jepang ya, sudah kita pakai kita rapiin lagi. Nah, perhatikan sampahnya jangan sampai ada yang bertebaran, sampah plastik, kertas dan sebagainya, dan botol itu harus kita pisahkan. Itulah Jepang. Nah, apa ya, senang banget hari ini keluar hotel karantina, tapi 4 hari lagi kita harus di rumah dan tidak bisa kemana-mana. Perkirakan nanti kita keluar hotel ini jam 3 ya, jam 3 atau jam 4. Karena di kertas kertas yang kita dapatkan itu ini ya, kertas yang kita dapatkan ini di sini sudah kita tulis ada 2 jadwal. Pertama, kepulangan hari ini di hari ke-10 itu jam 4, dan kepulangan hari kedua artinya kalau hasil tes salivanya belum keluar atau terlambat gitu ya, nah kita bisa memilih pulang besok harinya jam 10. Nah, kita diantarin ke bandara lagi, di mana tempat kita kedatangan awal. Kalau di Narita, dia diantarin ke Narita lagi. Kalau di Haneda, diantarin ke Haneda lagi. Dan kebetulan saya berada, dekat sekali. Paling cuma 2 menit di atas bus, udah sampai. Kita cuma hanya diantarin ke bandara, tempat kedatangan semula. Oke? Ya, udah melewati 10 hari di hotel ini, benar-benar banyak deh yang gue rasain di sini benar. Meskipun tempatnya enak ya, lokasinya enak, fasilitasnya bagus, dan makan pun gue lihat itu tuh sangat-sangat memadai ya. Tapi mungkin karena kita faktor orang Indonesia, apalagi orang Padang, makan kalau nggak pedas nggak enak gitu. Oke, tapi jangan khawatir ya, semua itu makannya makanan sehat. Bersyukur ya, dan berterima kasih sama pemerintah Jepang, meskipun peraturannya ketat seperti ini, kita benar-benar diperhatikan dan benar-benar dilayani. Jadi kenapa begitu? Karena jangan sampai ya kita tuh membawa tanpa kita ketahui kondisi kita, entah ada virus atau enggak gitu. Jadi meskipun orang itu positif dan meskipun tidak positif dari Indonesia, di bandara setelah dicek ya, itu tetap melakukan karantina selama 14 hari. Ya, 10 hari di hotel dan 4 hari di rumah. Itulah awal turun pesawat sampai sekarang, gue jujur, yang baru menghirup udara Jepang, udara lepas itu baru cuman hanya 2 menit. Itu lebih kurang ya. Kenapa? Turun pesawat, keluar, kita berada dalam ruangan tertutup gitu. Jadi artinya masih dalam posisi dalam bandara, ruang tertutup, dan itu semua kaca kan, nggak ada jendela, nggak ada udara lepas yang masuk gitu ya, ruang tertutup. Nah, disitulah kita diproses, ada beberapa proses yang harus kita lewati. Ya mungkin pengecekan dokumen, pengecekan hasil PCR dari Indonesia, dan paspor sebagainya ya, dicek. Itu membutuhkan waktu lebih kurang 5-6 jam. Karena meskipun orang sedikit ya, tapi panjang antri. Dia membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan saat itu juga kita diambil tes saliva pertama ya. Dan dia lihat pengecekan handphone, kita harus menginstal, harus mendownload itu yang aplikasi MySOS, disetting sama petugasnya. Ya, jadi kita dikasih tahu dan di cara penggunaannya di saat kita harus melaporkan kondisi kita dalam hotel gitu. Itu tuh benar-benar harus ngerti gitu. Dan itu gampang sih. Cuman jangan sampai sesudah sampai di hotel handphone kita utak-atik ya, di setting sebagainya, jangan. Itu kalau sudah
settingannya berubah, nanti kalian susah dikontrol loh. Ya. Nah, dari bandara sudah selesai proses semuanya, dari imigrasi juga udah selesai. Kita tuh didampingin sama petugas, didampingin, kita nggak dilepas. Kita didampingin, diiringin, dan di situ kita diiringin per grup ya, naik bus. Nah, jadi dari pintu bandara, gerbang bandara itu sudah ada bis yang menunggu. Kita keluar bandara, langsung disuruh naik bus. Nggak ada yang namanya ngurusin koper, ngurusin tas, nggak ada. Kita langsung naik, mereka semuanya yang ngurusin, dimasukin ke dalam bus. Nah, sebentar guys, ini kayaknya orangnya sudah datang. Sebentar ya, harus pakai masker dulu. Orangnya datang jemput. Gue tinggal bentar ya. Hai. Siram dulu. Karena sebenarnya nggak apa-apa sih. Orang yang ngambil itu kan udah kontak dengan yang lain gitu ya. Oke. Nah, jadi kita tuh setiap buka pintu kamar, kita harus pakai masker. Karena bahaya. Oke, senang pagi ini sudah selesai. Oke, tadi belum dilanjutin ya. Sudah kita keluar bandara, kita langsung naik bus, dan naik bus, kita sudah duduk dalam bus tuh ya, ada ini ya, jarak ya, pastilah ya. Tapi gua kira teman-teman yang udah berangkat sebelumnya, dia hotelnya agak jauh, dibilang sih ada yang sekitar di Yokohama dan sebagainya gitu. Dan gue pikir, wah lama juga nih, bisa tidur juga di bus ya. Tapi ternyata baru 2 menit di bus, busnya udah berhenti gitu. Nah, gue lihat, loh itu kenapa koper diturunin gitu kan? Padahal baru 2 menit ya. Masih dalam lokasi bandara juga, udah enak banget. Menunggu sekitar 5 menit, dan 5 menit mereka itu nurun koper semua. Mereka semua petugas. Koper kita udah disusun di depan pintu pintu masuk hotel. Sistem itu dia menurunin orang tuh per 5 orang atau 6 orang ya, nggak sekali turun gitu. Nah, kita antri turun, kalau udah disuruh turun 5 orang lagi turun, kita langsung semprot. Nah, ambil barang, ambil barang, udah kita langsung masuk ke lift. Jadi makanya gue bilang tadi itu, yang namanya menghirup udara bebas, udara lepas itu tuh baru lebih kurang cuma 2 menit. Sesudah kita masuk ke hotel, di situ nanti kita juga menunggu ya, antrian. Nah, di situ kita dikasih kertas. Ini kertasnya ada beberapa pemberitahuan dan bagaimana cara kita untuk melaporan setiap pagi ya, kondisi kita. Dan di sini juga ada berkas yang mana itu kalau 1 hari sebelum kepulangan, atau 2 hari ya, paling lambat 1 hari sebelum kepulangan, kita isi nama dan nomor kamar, yaitu untuk kepulangan bis. Jadi di hari terakhir kita kepulangnya tuh kita ambil jam berapa gitu ya. Di situ ada ditentukan sini. Nah, ini nih semua ini adalah dokumen dari bandara, tebal. Nah, cuman proses untuk masuk ke Jepang aja. Nah, sudah masuk ke kamar hotel, jadi kita harus melakukan check-in itu melalui aplikasi SOS tadi, dan cuman kita pencet tombol check-in aja, nggak susah, gampang. Nah, di sini ya, ini ya, nah seperti ini ya. Nah, ini. Nah, di sini ada tombol check-in sesudah kita masuk ke kamar hotel. Di sini ada sudah oke, terus di sini ada yang sebelah kanannya ini melaporkan lokasi kita, I'm here gitu. Jadi saya berada di sini gitu ya. Itu aja. Itu hari pertama kita baru masuk kamar hotel. Kita laporkan gitu.
terus kita tinggal nunggu aja. Dan kalau sudah dia biasanya kan masih kosong nih, maksudnya masih belum ada apa-apa ya di atas ini ya. Biasanya itu kalau sudah ada tanggal jadwal seperti ini, ada jadwal begini, jadi di sini tuh udah ditulis tanggal, jam, dan sampai tanggal sampai tanggal berapa kita sini udah ada di atas ini ya, dan lokasi kita tuh di mana gitu, lokasi hotel kita. Nah itu biasanya 12 jaman ya, kalau enggak besoknya tuh ada itu. Nah kita menunggu tiap pagi itu datang tuh ting tung gitu kan ya, laporkan lokasi Anda ya. Nah kita tinggal pencet ya, itu aja. Nah kadang kita juga ditelepon sih pagi itu, dia tanya telepon pakai video call nih. Jadi saat video call itu kita harus angkat gitu ya. Kita harus angkat. Di sini ada ini ada foto orang yang, gambar orang ya, ini kita gitu. Yang mereka tidak ada, kamera mereka tidak aktif, tidak on, cuman kita aja. Di situ tuh sudah ada lingkaran kayak di kepala gitu kan. Jadi ini adalah scan wajah gitu. Jadi wajah kita tuh di scan, kita siap berdiri, wajah kita tuh di scan selama 20 detik gitu aja ya. Seperti itulah Jepang untuk mengetahui kondisi kita. Kita tuh harus benar-benar jujur ya melaporkan kondisi kita, meskipun ini melalui aplikasi dan kita tidak ketemu dan tidak langsung dengan petugasnya. Kita cuman hanya laporkan setiap kondisi kita dengan lokasi. Kita harus jujur, nggak boleh bohong, itu demi kebaikan bersama. Tidak boleh suhu badannya tinggi dibilang dibohongin kan, nggak boleh itu ya, sama sekali nggak boleh, jangan. Ini juga ada termometer yang kita dikasih pinjam sama pihak hotel, dan kita sendiri juga punya ya, kita juga bawa sendiri ya. Jadi begitulah cerita karantina di Jepang. Kita juga alhamdulillah menikmati suasananya, meskipun kita seperti dalam penjara ya. Tapi ini adalah suatu keputusan dari pemerintahan Jepang ya. Dan semoga virus ini cepat berlalu, dan semua kita cepat kembali sehat bagi yang terpapar virus corona. Dan yang belum pernah kena itu hati-hati, jaga kondisi badan dan jaga imunnya, dan bersiap untuk kena. Kenapa? Kita nggak tahu. Tidak menjaga prokes bisa. Jangan berharap untuk bisa menghindar dari corona kalau kita tuh ngeyel, kita tuh bandel ya. Tetap semangat. Dan makan bagaimana? Makan di sini kita dikasih 3 kali sehari. Itu di jam yang sudah ditentukan, jam 8 pagi, jam 12, dan jam 6. Itu makanan tersebut digantung di pintu kamar hotel, dan kita selalu dikasih pemberitahuan silakan ambil makan gitu ya. Dan ingat jangan lupa pakai masker, buka pintu, dan hati-hati. Nah terus udah jam 8, jam 12, dan jam 6. Kalau untuk masalah menu makanan sih itu makanan benar-benar alhamdulillah ya, yang gua dapatkan di sini tuh wah memang enak ya, enak. Dan itu tuh dengan makan yang benar-benar bergizi gitu, meskipun itu porsinya porsi orang Jepang gitu bukan porsi orang Indonesia ya. Dan disediakan juga ada ini ocha, teh Jepang, teh hijau, kita minum gitu. Memang sih makan pagi dan siang itu nggak ada nasi ya, nggak ada nasi gitu. Tapi kalau malamnya ada dikasih nasi. Itu alhamdulillah makanan yang kita minta, pihak hotel dan pemerintahan Jepang menyediakan makanan halal gitu. Jadi kita dapat makanan halal. Nah di situ ada keterangan, dikasih kertas makan itu terbuat dari bahan apa aja ya.
Di situ ditulis, ya kita bisa melihat gitu. Ya, alhamdulillah kita bisa melewati semua ini kalau kita enak, kita nggak stres, semuanya akan baik-baik aja. Kenapa gue bikin ini konten ini? Mungkin bisa teman-teman yang dari Indonesia yang mau datang ke Jepang dalam kondisi saat seperti ini, setidaknya ada gambaran seperti itulah karantina di Jepang. Nah, kenapa lama banget tuh 10 hari gitu? Ya, pemerintah Jepang memutuskan seperti itu. Tadi awalnya cuman hanya 14 hari di rumah ya, di apartemen sendiri. Sampai bandara kita sudah isi dokumen dan kita harus ada orang yang menjemput ke bandara dan mengantar kita pulang ke tujuan alamat kita. Tetapi melihat keadaan Indonesia coronanya semakin meningkat, dirubah menjadi 6 hari. Sudah 6 hari di hotel dan sisanya itu di rumah gitu. Tetap waktunya itu 14 hari. Cuman bedanya kita tuh 6 hari di hotel. Ini adalah kebijakan baru dari pemerintahan Jepang mulai tanggal awal Juli ya. Nah, diperhatikan semakin meningkat lagi Indonesia, wah semakin parah ya kelihatannya, dan bahkan penerbangan pun sudah sangat sulit sekali. Kita mencari tiket pesawat aja sudah sangat sulit sekali. Dan bahkan ada himbauan dari pemerintahan Jepang untuk warga Jepang yang berada di Indonesia untuk kembali ke Jepang. Gitu, himbauan. Bukan disuruh dan dipaksa, enggak ya. Itu adalah himbauan, semacam himbauan untuk balik ke Jepang, dan mungkin salah satunya untuk melakukan vaksin gitu di Jepang. Dan bahkan pemerintah Jepang menyediakan fasilitas pesawat untuk warga Jepang yang ingin balik ke Jepang gitu. Cuman selang beberapa hari ada kebijakan baru lagi. Jadi di hotel tuh harus 10 hari. Wah, makin lama. Setelah 10 hari di hotel dan 4 hari sisanya tuh di rumah gitu. Nah, jadi yang saat ini yang gue yang dapat di 10 hari. Ini baik yang positif dan yang gak positif sama semua waktunya 10 hari. Ya, mungkin bagi kalian yang mau ke Jepang di saat kondisi seperti ini ya, kondisi seperti ini, saat aturan yang begini, yang bawa aja ini persiapan untuk karantina di hotel untuk 10 hari. Misalnya makanan, cemilan gitu ya. Dan mungkin seperti inilah makanan-makanan instan kayak mie, Indomie. Kan banyak tuh, banyak makan-makan Indonesia yang udah siap saji gitu. Udah dibawa aja. Menambah ini asupan makanan kita di hotel selain yang diberikan pihak hotel ya. Kalau untuk soal mencuci gimana kan? Di sini di hotel ini disediakan juga untuk coin laundry, jadi untuk mencuci pakaian kita. Tapi kita harus pagi-pagi tuh kita harus telepon ke pihak hotel kalau kita mau mencuci, nanti dibantu sama mereka. Jadi bukan kita yang langsung ya, yang langsung pergi ke tempat cucian, enggak. Jadi mereka, kita telepon, mereka datang, kita siapin pakaian di depan pintu. Jadi mereka lah yang melayani semua itu. Kalau udah ini udah ditaruh lagi. Itu gampang. Terus boleh nggak kita terima makanan dari luar gitu? Boleh nggak kita terima kiriman dari luar? Itu sesuai, itu tergantung hotel karantinanya ya. Tapi sepertinya bisa kita terima makanan dari luar. Misalnya ada saudara kita yang berada di Jepang ini untuk mau ngirimin makanan misalnya, atau kebutuhan kita selama di hotel, bisa. Jadi kita harus melapor kepada pihak hotel. Jadi kita seperti makanan, minuman dan cemilan ya, mungkin kebutuhan-kebutuhan lainnya kita bisa terima gitu. Ya, nanti mereka bawakan ke pintu kamar kita dan memberitahu gitu. Terus untuk
barang bawaan kita tuh yang kita bawa dari Indonesia itu tidak bisa keluar hotel, ya. Kita tidak bisa, misalkan ada teman yang mau menjemput barang atau kiriman atau apa ya, itu tidak bisa. Kira-kira begitulah cerita gua selama karantina di hotel untuk masuk ke negara Jepang, ya. Apapun itu keputusan dari pemerintah Jepang, kita harus jalani gitu, harus kita ikuti, meskipun kita berada di ruangan selama 10 hari tidak bisa sama sekali menghirup udara luar, tetap kita jalani. Ini demi kepentingan bersama, demi kebaikan bersama ya. Kita harus tetap jaga, kita harus tetap patuhi, dan kita juga harus melaporkan kondisi kita secara jujur. Kita juga sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintahan Jepang sudah memberikan pelayanan serta fasilitas selama karantina di Jepang. Kita harus menjaga nama baik kita sendiri, bahkan nama baik bangsa Indonesia di mata pemerintahan Jepang. Nah, yang perlu kita ingat, teman-teman semua, dimanapun kita berada, apapun itu kondisinya, tolong dijaga prokes, masker jangan lupa, oke? Masker, tetap jaga imun tubuh. Semoga kita sehat semua ya, semoga terlindungi dari virus ya, oke? Nah, cukup segitu dari gua kayaknya. Gua harus beres-beres packing nanti biar bisa nyantai dikit ya, nggak buru-buru. Oke, salam sehat, tetap semangat. Ja mata-mata Yasir des mata kuru kara. Domo.